Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hamaolon ni debatado anggona hupajojori, nada di boto portibion hamaoloni, tapi madung di pasikok debata hiani baen hasonangata, dok pakso dijadihon debatado pe portibion. Dalam bahasa Indonesia, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara dalam Kristus Yesus, ketika diterangkan tentang kematian Yesus di kayu salib, ada pandangan-pandangan yang berbeda bagi orang yang mendengarkannya. Yang pertama adalah secara tanda dari Yahudi. Orang Yahudi menuntut tanda akan kematian Yesus Kristus itu, yaitu bagi mereka Mesias bukanlah mati di salib, namun Mesias adalah penyelamat, pembebas bangsa itu dari jajahan dan dari keadaan yang sangat sulit yang dialami oleh bangsa Israel. Yang kemudian bagi orang Yunani, bahwa pemahaman tentang Allah itu dipahami dengan akal dan otak, sehingga sulitlah dimengerti ketika dikatakan Allah mati di kayu salib. Karena bagi pemahaman banyak orang, salib adalah lambang daripada kutuk, lambang daripada kejahatan, lambang dari sebuah tindakan yang sangat-sangat tak terpuji di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mungkin Allah mau mati di dalam keadaan masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan itu, dan Allah seolah-olah adalah mati konyol. Itu bagi orang-orang para pemahaman Yunani itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketika Paulus mengatakan firman ini, dia mengatakan bahwa hikmat Allah tidak bisa dipahami oleh hikmat manusia. Pengetahuan Allah tidak bisa dipahami oleh manusia sepenuhnya. Namun, yang mau dikatakan juga dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika Allah mengatakan ini, ketika Allah mengutus Yesus Kristus, merupakan rancangan Allah sejak daripada dunia diciptakan. Ketika Yesus sudah menjadi mati dan bangkit untuk penebusan kita, merupakan sebuah rencana Allah di dalam keselamatan, di dalam kebebasan daripada umat manusia. Bagaimana kita memahami hikmat Allah tersebut? Hikmat Allah adalah ketika kita hidup di dalam iman. Sehingga ketika kita beriman, maka kita akan memahami dengan tepat akan kehendak Allah, akan tujuan Allah, akan kebebasan dan kelepasan yang sudah disediakan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini mau dikatakan bahwa ketika Allah dipahami dengan hikmat manusia, maka kita tidak akan bisa untuk mengerti kehendak Allah dengan bagus, dengan baik. Dan ketika kita meminta tanda akan tindakan Allah, maka kita tidak akan bisa mengenal Yesus dengan bagus. Oleh karena itu, hikmat Allah lah yang dibutuhkan. Imanlah yang dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Dengan iman itu, dia akan mengenal Yesus dengan benar. Dia akan mengerti akan kehendak Allah di melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Penebusan Yesus Kristus menjadi bahagian yang tak terpisahkan daripada dirinya dan daripada kehidupannya. Oleh karena itu, saudara dalam Kristus Yesus, ketika kita memulai mengerti Allah dengan pikiran kita, maka pada saat itulah kita semakin tidak mengerti akan kehendak Allah. Ketika dunia mau mencoba merasionalkan Allah, maka pada saat itulah dia akan semakin sulit untuk mengerti dan memahami Allah itu sendiri. Namun ketika kita menerima iman, menerima Tuhan secara roh kita di dalam hati kita, maka akan dibukakan pemahaman-pemahaman, pengertian tentang Allah itu, dan kita akan menjadi mengerti akan maksud Allah di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa Allah sudah merancangkan kebaikan, Allah sudah merancangkan kebebasan dan kelepasan
Allah sudah merancangkan penghapusan dosa bagi setiap orang yang datang kepadanya. Dan melalui itu Allah dengan berat hati sesungguhnya memberikan anaknya yang tunggal untuk kelepasan itu. Namun meskipun demikian beratnya, Allah memberikan itu menjadi kurban keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, dalam Kristus Yesus, firman ini mau menghantar kita di dalam pemahaman agar kita hidup di dalam hikmat Allah yang melebihi daripada hikmat dunia ini. Pengetahuan tentang Allah yang melebihi daripada pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini. Ketika kita sudah menghidupinya, ketika kita sudah menjalaninya, maka kita akan menjadi mengenal Allah secara roh dan kebenaran, secara iman yang tulus, dan memuji memuliakan Allah di dalam segala perjalanan-perjalanan keberimanan kita. Saudara, dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita mengakhirinya. Oleh karena itu, mari mengimani Allah, dan melalui mengimani Allah, kita akan mengenal akan hikmat dari Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan mengerti segala rancangan keselamatan yang sudah disediakan dan sudah diberikan Allah bagi kita di dalam kehidupan kita, dan bagi kita sampai kepada akhir daripada kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita hidup di dalam hikmat daripada Allah yang melampaui daripada hikmat manusia. Tuhan Yesus memberkati seluruh umatnya, dan selamat akhir pekan.